itu nggak bakalan terjadi, tau nggak? Karena yang lebih pantas untuk kamu ada ini. Buana. Siva. Oh my God. Wow. Wah, ini benar-benar seru banget. Kayaknya sebentar lagi Mbak Hana bisa keguguran atau apapun yang terjadi pada kandungannya dia. Ngapain sih kamu? Hah? Bu. Kamu cari bantuan sekarang. Kamu minta tolong sama orang. Cepet Siva. Kamu telepon ambulan atau apa kek? Singa! Telepon sekarang. Bu. Dokter Wisnu. Ya, Bu. Dokter, saya takut. Saya takut, dokter. Perut saya sakit banget, dokter. Saya nggak mau kehilangan anak saya, dokter. Ibu tenang ya. Ibu nggak usah panik. Ya, kita serahin semua sama Allah. Yang penting kita ikhtiar ya, Bu ya. Sabar, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya beban psikologi moral gue terselesaikan. Yes, taruh sini. Oke. Waduh. Barbuk nih, barang bukti. Aman. Oke. Siap. Siapa nih ya? Angkat deh. Halo, assalamualaikum, dengan agen detektif Onah yang bertugas. Waalaikumsalam, Biona. Bi, saya mau kasih tahu sekarang Bu Hana sedang di rumah sakit. Sedang ada di ruang IGD. Bu Hana masuk rumah sakit? Aduh, gimana nih Pak Dokter? Iya, Bi. Makanya saya mau kasih tahu. Biona tolong ya, Rosi kan gak ada yang jemput. Tolong dijemput. Soalnya Bu Hana gak bisa jemput. Iya Pak Dokter, siap laksanakan. Ya udah, sementara itu dulu. Kalau ada apa-apa nanti saya kabarin lagi, Bi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bu Hana pakai sakit lagi. Terus gue mesti gimana ini? Pak Bram, semoga dia belum jauh. Aduh. Pak Bram, saya tuh galau bener Pak Bram. Gelisah bener. Saya tuh udah nggak ngerti lagi Pak Bram bagaimana caranya ngejelasin, bagaimana caranya ngeyakinin Ona kalau saya tuh bener-bener kagak selingkuh. Tolongin saya dong. Kali aja Pak Bram punya cara-cara yang mujarab supaya Ona bisa pulang lagi ke rumah Pak Bram. Tolongin saya dong. Lagian kan Pak Bram pernah ngalamin kejadian kayak begini yang sebenarnya Pak Bram. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa Bang Jalil? Ha? Pernah ngalamin kayak gimana maksudnya? Pak Bram jangan marah Pak Bram, maaf. Maksud saya nggak kesono-sono, bukan nyinggung perasaan Pak Bram, bukan. Maksud saya minta tolong Pak Bram. Ya kalau gitu minta tolong aja daripada tiba-tiba ngomongin. Pak Bram masih di sini. Loh, Ona, ada apa, Nah? Ada apa? Pak Bram, gawat darurat, siaga 1 SMS. SOS maksudnya. SOS apa maksudnya? SOS apa? Hana masuk rumah sakit Pak Bram. Astagfirullahaladzim. Apa? Hana masuk rumah sakit? Jadi sekarang Hana di rumah sakit? Ya udah Bang Jali, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Rumah sakit yang mana? Udah pasti tempat kerjanya Dokter Wisnu. Soalnya yang ngabarin Ona itu Dokter Wisnu. Oke, ayo. Tunggu. Papa gimana? Papa udah tahu belum? Belum sempat Ona kasih tahu. Lagian dia lagi tidur di kamarnya. Jangan kasih tahu Papa dulu. Saya nggak mau dia stres. Oke? Bang Jali, ayo antar saya. Saya Pak Bram. Ayo Bang Jali, ayo antar saya dong. Iya. Cepetan. Iya Pak Bram. Nanti saya kasih tahu ya. Iya Pak Bram. Iya. Dokter gimana keadaan Hana? Gimana keadaan Hana? Dari mana Pak Bram tahu kok? Oh iya, aku dengar dari Ona, tapi itu nggak penting dokter. Sekarang yang penting Hana bisa masuk ke rumah sakit. Apa yang terjadi dokter? Tadi Bu Hana jatuh di sekolahan Pak Bram. Jatuh terus? Bu Hana pendarahan Pak Bram. Astagfirullahaladzim. Dia pendarahan. Terus gimana kondisi dia dokter? Gimana kondisi?
Anak gimana kondisi dokter? Sabar Pak Bram. Saya juga belum tahu Pak Bram. Belum tahu gimana? Kamu tuh dokter, kamu tuh harus tahu. Maksudnya apa dokter? Tenang Pak Bram. Kita sama-sama tahu bahwa Bu Hana dulu juga pernah pingsan dan dokter itu juga bilang waktu itu kalau kondisi kehamilan Bu Hana sangat rentan Pak Bram. Dan rahimnya sangat lemah. Jadi ada kemungkinan kalau dia akan keguguran. Saya nggak berani bilang itu Pak Bram. Yang pasti kita harus sama-sama tawakal dan kita sama-sama berdoa. Kamu harus lakukan sesuatu dokter. Kamu harus lakukan sesuatu. Kamu harus lakukan sesuatu. Pak Bram tenang. Pak Bram tenang. Tenang Pak Bram, sabar Pak Bram. Kita harus percaya, kita serahkan sama tim dokter Pak Bram. Pak Bram harus kontrol diri. Pak Bram harus berdoa. Serahkan sama Allah Pak Bram. Ya. Yang perlu Pak Bram jaga adalah Bu Karin. Maksud saya Karin Pak Bram. Pak Bram tahu sendiri bagaimana sikap Karin kan. Jangan sampai Karin menjadi beban Bu Hana jadi bertambah pikiran. Dan sebaiknya Pak Bram menjauh dulu dari Bu Hana. Oke. Terima kasih. Mungkin apa yang kamu katakan itu ada benarnya. Aku nggak mau Karin mengganggu Hana lagi. Tapi itu tidak berarti kalau aku tidak akan datang dan aku harus menjauhkan diri dari Hana. Dia itu mengandung anak aku. Anak aku itu Saya paham. dokter. Saya paham Pak Bram. Ya. Pak Bram terus berdoa. Ya. Dokter, tolong lakukan apa saja. Tolong bantu Hana dokter. Aku akan pergi sekarang. Tapi aku akan kembali. Dokter, tolong pastikan kalau Hana itu baik-baik saja. Itu tanggung jawab kamu dokter. Assalamualaikum. Kalau sampai Pak Bram tahu mantan istriku yang membuat Bu Hana seperti ini, Pak Bram pasti lebih murka lagi. Mas Bram, maafin aku nggak bisa menjaga kandungan aku, Mas. Mas Bram. Saya Wisnu, Bu. Wisnu, maaf. Maaf, saya kira kamu Mas Bram. Gak apa-apa, Bu. Oh ya, Bu Hana. Ya. Tadi dokter menyampaikan ke saya kalau kandungan ibu baik-baik aja. Alhamdulillah. Beneran dok, semuanya baik-baik aja. Tapi ibu harus banyak istirahat. Dan satu lagi, ibu harus dirawat di rumah sakit ini. Enggak dok. Mana? Dokter, saya harus pikirin papa, saya harus pikirin Rosi. Saya nggak bisa ada di rumah sakit, saya harus pulang. Saya paham, Bu Hana. Sekarang yang paling penting adalah ibu istirahat total, supaya ibu cepat sembuh. Setelah ibu sehat, baru ibu boleh pikirkan lagi urusan yang belum diselesaikan. Oke. Kalau saja tadi saya bisa mencegah Ziva, pasti kejadiannya nggak akan seperti ini. Gitu ya, Suster. Iya. Tapi thank you banget ya informasinya. Ya, sama-sama ya. Ternyata Mbak Azifa ini emang bisa diandelin. Mudah-mudahan aja Mbak Hana keguguran. Jadi Mbak Hana gak akan punya ikatan apa-apa lagi sama Mas Bram.
Menurut aku Mbak pulang aja biar aku yang lihat kondisinya Mbak Hana. Enggak, aku nggak mau pulang. Justru aku mau lihat si Hana lagi menderita kayak apa. Lagian, kamu sekarang udah ngelunjak ya Karin? Berani-beraninya nyuruh-nyuruh aku terus. Ih, ngeselin banget sih ini orang. Untung aku masih butuh dia. Gini Mbak, bukannya aku ngelunjak. Tapi sekarang Kak Wisnu lagi marah banget sama Mbak. Karena Mbak udah bikin Mbak Hana masuk rumah sakit. Enggak Karin. Nanti Mbak dilaporin ke kantor polisi loh sama Kak Wisnu. Mana berani? Mana mungkin Mas Wisnu berani ngelaporin aku ke kantor polisi? Nggak mungkin Karin, nggak mungkin. Mbak, ini aku lakuin demi kebaikan Mbak. Kalau Kak Wisnu lagi emosional seperti ini semua makin hancur hubungan Mbak dengan Kak Wisnu. Mbak tahu kan kalau orang emosional itu akan ngelakuin apa aja, dia akan menghalalkan segala cara. Termasuk Mbak akan dilaporin ke kantor polisi seperti aku bilang tadi. Iya juga sih Karin. Oke, kalau gitu aku akan pulang. Tapi ingat, kamu update terus sama aku apa yang terjadi di sini ya. Jangan lupa. Tenang Mbak, itu masalah kecil. Aku pulang dulu. Rencanaku emang berjalan dengan lancar. Kalau Mbak Hana sampai benar-benar keguguran, aku nggak akan pernah bisa disalahin. Dan Mbak Azifah yang akan menanggung semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Hana bisa segera pulih dan semoga bayi dalam kandungannya akan tetap sehat dan kuat sampai lahiran nanti. Assalamualaikum Kak Wisnu. Waalaikumsalam. Rin, kamu ngapain kesini? Aku kesini mau jenguk Mbak Hana. Aku takut terjadi apa-apa sama kandungannya dia karena dia jatuh. Mbak Hana masih di dalam ya? Aku ke dalam sebentar ya. Sebentar, Rin. Kamu tahu dari mana kalau Bu Hana tuh sempat jatuh? Aku tahu dari Mas Pram. Mas Pram cerita kalau Mbak Hana jatuh. Gak mungkin, Rin. Gak mungkin Pak Bram sempat kasih tahu kamu kalau Bu Hana itu jatuh. Gak mungkin, dari mana? Kamu jangan bohong, Rin. Kamu tahu dari mana kalau Bu Hana masuk IGD? Ya aku tahu dari Mas Pram. Apapun yang terjadi sama Mbak Hana, ya aku tahu. Mas Pram kan selalu cerita dan Mas Pram kan sangat menyayangi Mbak Hana. Rin, kamu bisa bohongin orang, Rin, tapi kamu gak bisa bohongin saya, Rin. Jangan-jangan kamu kenal sama Azifah ya? Azifah? Apa hubungannya sama Azifah? Azifah juga siapa aku nggak tahu. Rin, udahlah Rin, kamu gak usah bersandiwara. Ya? Tunggu, saya nggak tahu gimana caranya kalau kamu bisa kenal sama mantan istri saya. Ya? Itu mantan istri. Tapi saya yakin kalau kalian sudah berhubungan. Dan jangan-jangan kamu nih otak dibalik ini semua. Aku sama sekali nggak kenal sama mantan istrinya Kak Wisnu. Kak Wisnu kok mikirin aku kayak gitu sih? Rin, kamu gak usah bohong, oke? Ya, tolong kamu sampaikan sama Azifah. Ya, kalau sekali lagi dia lakukan ini, saya tidak akan tinggal diam. Kamu paham? Oke. Aku akan pergi dari sini. Tapi Kak Wisnu harus catat baik-baik. Aku sama sekali tidak kenal sama mantan istrinya Kak Wisnu. Permisi. Nah, ganti baju, makan ya. Bunda. Bunda nggak ada sih. Aduh, Ona mesti jawab apa nih? Boleh nggak ya Ona kasih tahu kalau Bu Hana lagi di rumah sakit? Biona, kok Biona diam aja? Biona kasih tahu Rosi dong. Bunda di mana? Ya elah, Non Rosi pakai maksa lagi. Kasih tahu nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi saya. Waduh. Menyalahi peraturan nih Pak Bram. Perboden kan kagak boleh masuk. Biona, sekarang situasinya kan kamu tahu, ya. Hana udah di rumah sakit, jadi mendingan sekarang Biona tolong siapin bajunya Hana, karena malam ini dia harus rawat inap. Ya, jadi tolong siapin sekarang, ya. Iya, Bunda di rumah sakit. Kenapa ayah nggak kasih tahu Rosi? Kalau gitu Rosi mau ikut ayah ke rumah sakit. Princess, nah
ini dia ayah mau kasih tahu sama kamu, ya. Iya, bunda kamu sakit, jadi bunda harus rawat inap di rumah sakit. Ya, tapi kamu nggak boleh ikut dulu, karena kalau kamu ikut siapa yang mau jaga kakek? Ya, sekarang Rosi harus jaga kakek, dan Rosi jangan kasih tahu kakek dulu kalau bunda itu udah masuk rumah sakit, oke? Karena kita nggak mau kalau kakek stres lagi, ya kan? Nanti kakek tambah sakit, ya kan? Kalau bunda sakit, berarti bunda nggak bisa nemenin Rosi ke puncak. Kamu ke puncak, Princess? Sama sekolah? Iya, ayah. Padahal bunda udah janji mau nemenin Rosi. Ya sayang, gini aja. Biar ayah aja yang nemenin kamu, oke? Nggak apa-apa kan? Ayah beneran mau nganterin Rosi ke puncak? Iya, ayah yang nemenin kamu, oke? Tapi kamu juga janji ya, jangan kasih tahu kakek, oke? Iya, ya. Pintar. Gimana ya sekarang kandungan Mbak Hana? Keguguran? Atau gimana ya? Kak Wisnu emang rese. Padahal kan aku pengen lihat penderitaannya Mbak Hana. Tapi malah ganggu aja. Kebetulan banget Mas, kamu pulang Mas. Aku seneng banget, aku sama anak kamu kangen banget sama kamu Mas. Mas, kamu ngapain bawa tas? Kamu mau kemana? Aku mau temenin Rosi nginep di puncak. Rosi nginep di puncak, terus ini tas apa ini isinya? Kok baju cewek, Mas? Karin, ini semua baju Hana. Kamu jangan pegang baju Hana. Jangan pegang baju Hana? Di mana otak kamu, Mas? Kamu tuh suami aku, tapi kamu megang-megang baju mantan istri kamu. Abis ini kamu mau ke rumah sakit. Kamu mau nemenin Mbak Hana di sana, mau jagain dia, mau jadi pahlawannya Mbak Hana. Apa? Karin, kamu gimana sih? Hana itu sakit. Hana tuh sakit. Kamu lupa ya? Ini gara-gara Hana, kamu bisa keluar dari penjara, tahu nggak? Mas Bram, kamu tuh suami aku. Mbak Hana itu mantan istri kamu, dan kamu nggak pernah peduli sama aku. Kamu selalu peduli sama mantan istri kamu. Kalau Mbak Hana keguguran, aku nggak mau kamu peduli lagi sama dia. Kamu tuh bener-bener, kamu nggak punya empatis. Karin, kok kamu tahu kalau Hana itu hampir keguguran? Karin, jawab pertanyaan aku. Kenapa Ya kamu aku bisa mau tahu? ngomong pelan-pelan dong, nanyanya ngagetin aku. Nanti ada apa-apa sama kandungan aku gimana? Ya, Mbak Hana masuk rumah sakit. Apalagi masalahnya kalau bukan masalah kandungannya? Jangan bohong, Karin. Jangan gara-gara kamu. Hah? Jangan-jangan kamu udah tahu kalau Hana itu jatuh dan hampir keguguran, hampir kehilangan anak. Jangan-jangan kamu udah tahu semuanya, Karin. Hah? Kamu udah tahu semuanya? Ini apa-apaan sih, Bram? Sofi, Hana itu hampir keguguran, tahu nggak? Dia hampir keguguran. Dia jatuh. Dan sekarang aku yakin kalau ini semua gara-gara Karin. Karin adalah dalangnya. Kamu keterlaluan ya, Mas ya? Kamu kenapa nuduh aku sih, Mas? Bukan cuma aku aja yang tahu Mbak Hana hampir keguguran, tapi siapapun juga tahu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Siapa lagi yang celakain Hana? Udah Bram, sebentar ya. Kalau aku rasa untuk yang sekarang kayaknya Karin nggak salah deh. Dan nggak mungkin dia melakukan itu. Dia habis keluar dari penjara, dia nggak mungkin berani. Ya kan? Mau dengar apa kata Kak Sofi? Aku masih tahu diri. Aku masih punya hati. Aku nggak mungkin ngelakuin itu ke Mbak Hana. Apalagi kamu nggak punya bukti, Mas, nuduh aku. Ya, emang iya pada saat ini aku emang nggak punya bukti. Tapi tetap saja aku akan menjaga Hana dan Rosi dan anak dalam kandungannya. Ya, itu menjadi tanggung jawab aku. Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Karin, Mas. Aduh. Kamu duduk dulu. Udah, kamu sabar dulu. Karena sekarang Bram ke rumah sakit cuma nemenin Hana. Kamu nggak usah pikirin macam-macam. Nanti malam juga dia pulang kok. Gimana aku gak mikir macam-macam, Kak? Kandungan aku bentar lagi udah 7 bulan. Tapi suami aku, ayah dari anak aku, gak pernah memperdulikan anak ini sedikit pun. Dia selalu memikirkan kandungan Mbak Hana yang masih sedikit umurnya. Dia seharusnya memikirkan kandungan aku, Kak. Memikirkan aku. Omongan Karin emang bener juga sih. Tapi kan Hana juga lagi dalam masa sulit. Masa aku tega sih nyalahin Hana?
Kamu usia kandungannya berapa sih? Mau masuk 7 bulan. Tapi nggak berarti apa-apa. Karena ayahnya tidak pernah memikirkan anak yang ada di dalam kandungan aku sedikit pun. 1 detik pun dia tidak pernah memikirkannya. Gimana kalau kita bikin acara 7 bulanan? Ya, aku di sini cuma ngasih saran sama kamu supaya Bram sadar bahwa usia kandungan kamu itu udah besar. Iya. Dan aku berharap setelah kita bikin acara itu, Mas Bram jauh lebih dekat dengan anaknya yang ada di dalam kandungan aku, bukan yang di sana. Ya udah, kalau gitu kakak siapin ya acaranya ya. Bikin yang bagus. Anak kemana ya? Sudah jam segini belum pulang juga. Pak Indra, Bapak sudah kelamaan di luar, Pak. Kita masuk ke dalam ya, Pak. Saya masih mau nunggu Hana. Baik, Pak. Waalaikumsalam, Dok. Pak Indra, gimana keadaan kakinya, Pak? Payah ini, masih belum bisa digunakan. Iya, Pak. Proses, Pak. Ya, mungkin butuh waktu untuk pemulihannya, Pak. Dok. Iya, Pak. Tahu nggak Hana ada di mana? So sampai sekarang dia belum pulang. Pak Indra nggak perlu terlalu khawatir, Pak. Ya, saya pengen tahu aja karena sudah jam segini dia tuh belum pulang. Kalau mungkin Hana ngubungi Dr. Wisnu, tolong kasih tahu saya. Bu Hana, Pak Indra nggak usah terlalu pikirkan. Pak, ya itulah tujuan saya kesini. Ada yang mau saya sampaikan juga ke Pak Indra, tapi Pak Indra juga nggak perlu terlalu khawatir. Karena ya mungkin untuk beberapa hari ke depan Bu Hana belum bisa pulang. Maksud dokter, beberapa hari nggak pulang tuh bagaimana, Dok? Dok, coba jelaskan sama saya. Ada apa ini semua? Jangan ditutup-tutupi. Bu Hana sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Dokter Wisnu. Dok, kenapa dokter bawa papa ke sini, Dok? Hana, Wisnu sudah cerita semua sama Papa. Dan Papa yang memaksa Wisnu untuk ngantar kamu. Papa harus tahu kondisi kamu bagaimana. Alhamdulillah, Hana baik-baik aja. Cucu papa juga masih bertahan. Ini semua gara-gara Papa. Kalau Papa nggak begini, maka kamu tidak harus mengurus Rosi sendiri. Diri kamu, Papa lagi yang kamu harus urus juga. Sekarang bayi di kandungan. Maafin Papa ya. Udah, Pak, nggak apa-apa. Pak Indra, insya Allah Pak Indra nggak usah khawatir. Karena banyak yang perhatiin Bu Hana dan banyak yang mau menjaga Bu Hana. Termasuk saya, Pak Indra. Insya Allah saya akan berusaha semampu saya untuk menjaga Bu Hana. Terima kasih, Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bram, ngapain lagi kamu kemari? Dengan kamu saya tidak ada masalah. Tapi Karin, kalau dia datang kemari, dia pasti ngamuk-ngamuk. Kasihan Hana, nanti dia stres. Sebentar. Pak Indra, biar saya bicara sebentar sama Pak Bram.
Ya, kamu bicara sama dia. Setelah itu suruh dia pulang. Pak Bram ngapain kesini, Pak Bram? Dokter, saya cuma kesini karena saya bawa baju buat Hana. Itu juga titipin dari Biona. Saya ambil dari rumah. Saya nggak bermaksud untuk bikin keributan di sini, tapi Pak Bram, saya paham. Pak Bram sabar, biar saya bicara sama Pak Indra. Terima kasih. Pak Indra, kalau menurut saya Pak Indra, biarkan Pak Bram ikut menjaga Bu Hana. Karena biar bagaimanapun di sini ada Rosi dan ada bayi dalam kandungan Bu Hana yang juga tanggung jawab Pak Bram. Yang penting sekarang kita harus fokus, yang penting Bu Hananya tenang. Saya ngerti. Tapi masalahnya adalah Karin. Kalau dia datang kemari ngamuk-ngamuk terus bagaimana? Kasihan Hana, dia tertekan nanti. Kenapa Papa lebih mendengarkan mau Wisnu daripada aku? Padahal seharusnya Papa lebih dekat sama aku daripada sama Wisnu. Tapi ada satu syarat. Apa itu, Pak Indra? Jangan taruh saya dengan Bram di satu kamar. Saya sudah stres. Papa, kalau begitu saya akan tunggu di luar. Nah, bajunya ada di sini, udah disiapkan oleh Biona. Saya permisi dulu. Mas, Hana pasti mau aku ada di sampingnya. Ya, Hana? makasih ya. Udah bawain baju buat aku. Ya, sama-sama. Saya tunggu di luar ya. Kenapa Mas Bram suntuk banget ya? Oh, ini penyebabnya. Rasain kamu, Mas. Kamu pasti habis dicampakkan sama Om Indra dan Bahana kan? Jadi kamu tahu gimana rasanya sakitnya hati aku kamu campakkan. Hai sayang. Karin, ngapain kamu di sini, ha? Kamu nggak ganggu Hana kan? Oh enggak. Aku kesini nggak mau ganggu Mbak Hana dan nggak mau ganggu siapapun. Aku cuma mau ngasih sesuatu buat kamu. Yuk. Mau ngasih sesuatu? Iya. Loh, Karin, Mas, please. Ini demi aku, demi anak kita, demi kamu. Ada sesuatu yang lebih penting, Mas. Mas, ayo ikut aku yuk. Sebenarnya Karin mau ngajak aku kemana sih? Tumben banget dia begini. Oke, mendingan aku ikut permintaan dia daripada dia mengganggu Hana. Mas, tolongin aku ya. Oke, ayo kita pergi. Tapi nggak boleh lama-lama ya. Aku janji. Oke, yuk. Tuh, Mas, cocok. Masuk ke kulit kamu, bener nggak? Bagus tuh. Tunggu sebentar. Karin, iya Karin, tunggu sebentar. Ini kita fitting baju. Bener, Iya. Buat apa? Emang kita ada acara? Mas, besok itu 7 bulanan anak kita. Dan aku pengen bikin acara. Semuanya udah diurus sama Kak Sofi. Dan aku udah bilang sama Mbak Ulin datang ke sini buat ngurusin semuanya. Tunggu. Jadi kita nggak perlu keluar loh, nggak perlu Ya, keluar. tunggu. Masalahnya bukan itu, masalahnya besok. Kamu bikin acaranya besok. Iya. Karin, ini mendadak sekali, Karin. Besok aku nggak bisa. Kita harus mundurin. Sorry, Mbak, Mas, sorry. Kita nggak bisa. Besok nggak bisa. Jadi acaranya dimundurin. Ini tolong diberes-beres. Mas, kamu jangan bikin malu aku. Loh, Mbak, ini gimana, Mbak? Gini, aku akan pakai kamu lagi. Kita atur waktunya kapan. Tapi transportnya aku kirim. Keluarin, nanti aku transferin ongkosnya. Oke. Bisa kayak gini dong, Mas. Saya udah bawa barang banyak. Tolong diberesin semuanya, Mbak. Ini hari ini nggak jadi. Tolong diberesin semuanya. Mas, cukup. Diberesin. Cukup kamu maluin aku ya, Mas ya. Udah cukup. Ya, kamu bikin acara mendadak sekali. Mas, gak bisa gitu. Aku udah nyebarin undangan ke teman-teman aku, ke saudara aku yang di Jogja. Nanti kalau mereka udah beli tiket gimana? Malu aku, Mas. Kamu jangan bikin malu aku sama Kak Sofi. Ya, tapi kamu kalau mau bikin acara
Karin, kalau kamu bikin acara kamu ngomong dulu, kasih tahu dulu. Besok aku nggak bisa. Iya Mbak. Besok aku nggak bisa. Aku beneran ada acara. Acara apa sih? Yang membikinkan kamu cuma 1 hari doang nggak bisa di rumah. Aku harus bawa Rosi ke puncak, oke? Aku udah janji sama Rosi. Aku temenin dia nginep di puncak. Rosi. Ya, Rosi. Rosi. Siapa lagi? Selalu Rosi. Ya, siapa lagi kalau kalau Rosi? Rosi? Aku cuma minta 1 hari doang kamu selalu mikirin Rosi. Setiap hari kamu mikirin Bahana sama Rosi. Aku cuma minta 1 hari doang. Tapi Rosi udah minta duluan, Karin. Dia udah minta duluan. Aku udah janji sama dia duluan. Ya, aku nggak mau. Nggak bisa mengecewakan Rosi. Kamu nggak bisa mengecewakan Rosi, tapi kamu selalu mengecewakan aku. Kamu pikirin itu, Mas. Sampai sekarang mau 7 bulan, Mas. Kamu nggak mikirin itu. Cuma bikin acara 1 hari doang. Dan ini pasti kemauan Bahana. Aku kan ngomong sama Bukan, Karin, tunggu dulu, Karin. Apa lagi, Mas? Karena itu sakit, kamu jangan sembarangan ngomong sama dia, kamu bikin dia stres nanti. Oh iya? Iya. Peduli amat aku. Aku sakit, kamu gak pernah peduli. Dan sekarang aku ngomong sama Bahana. Karin. Ibu Hana, sebaiknya Ibu perbanyak waktu untuk beristirahat saja, Ibu. Suster, cuman ya lama-lama di rumah sakit juga saya jenuh, Suster. Saya pengen di rumah aja. Awalnya mungkin memang terasa jenuh, Ibu. Cuma Ibu sabar saja. Kondisi Ibu seperti ini memang harus butuh banyak istirahat, Bu. Ya. Lama-lama Ibu akan terbiasa. Oke, makasih ya, Suster. Suster, tapi kalau Suster ada keperluan lain, insya Allah saya bisa sendiri. Saya nggak apa-apa. Atau Suster mau pulang aja ngurusin Papa, saya juga nggak masalah kok. Ibu Hana, sudah kewajiban saya untuk menjaga Ibu Hana di sini. Dokter Wisnu sudah menugaskan saya untuk menjaga Ibu selama di rumah sakit ini, selama Dokter Wisnu bersama dengan Pak Indra. Jadi Ibu menjadi tanggung jawab saya. Ya Allah, aku nggak ngerti kenapa Dokter Wisnu harus memberi aku perhatian sebesar ini. Aku nggak mau semua ini menjadi senjata Azifah untuk menyerang aku lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, Bahana. Waalaikumsalam, Karin. Karin, kamu tahu dari mana kalau Mbak ada di rumah sakit? Itu gak penting. Yang terlebih penting adalah aku mau nanya sama Bahana. Ya, kamu... Kita punya masalah apa sih? Kenapa Bahana tega ngelakuin ini semua buat aku dan keluarga aku? Sebentar, Karin, kamu lagi ngomongin apa? Kita bukannya udah baik-baik aja? Iya, kita udah gak ada masalah lagi. Iya. Terus kenapa Bahana selalu mengganggu keluarga aku? Memisahkan aku dengan suami aku, memisahkan suami aku dengan anak yang ada di dalam kandungan aku. Maksudnya apa? Sebentar, Karin, kamu lagi ngomongin apa sih, Mbak? Nggak paham. Mbak gak paham. Please, Mbak, udah. Gak usah sok pura-pura baik. Lebih baik Mbak jujur aja. Apa maksudnya? Hah? Justru Mbak lagi... Aku yang nanya, apa maksudnya Mbak harus jujur? Kenapa Mbak gak senang banget sama aku? Hah? Mas Bram semuanya ngelakuin ini demi siapa? Keluarga yang Bahana, bukan keluarga aku. Maaf Ibu, sepertinya Ibu sudah mengganggu jam istirahat pasien kami. Dan sebaiknya Ibu segera keluar dari ruangan ini. Mari. Dengar ya, seharusnya kamu yang keluar dari sini. Karena saya masih ada urusan sama Bahana. Kalau kamu mau keluar, keluar aja. Oke, suster, udah nggak apa-apa. Biarin aja. Saya bisa bicara baik-baik sama Karin. Suster, tenang aja. Karin ada masalah apa sih? Udah nggak apa-apa, Suster. Coba kamu jelasin ke Mbak pelan-pelan supaya Mbak ngerti ya kenapa. Aku jelasin pelan-pelan. Dan aku udah gak bisa ngomong pelan-pelan lagi sama Mbak Hana. Kenapa sih Mbak Hana masih cari masalah sama aku? Kenapa Mbak Hana pengen menghancurkan keluarga aku? Mbak balas dendam. Mbak gak senang lihat aku dengan Mas Bram. Hah? Punya masalah apa kita, Mbak Hana? Mbak gak paham maksud kamu. Kenapa aja yang gak paham? Si Karin, kenapa kamu harus marah-marah sama Hana? Ya jelas aku marah, Mas. Aku kecewa sama kamu. Kenapa sih kamu gak pernah adil? Kamu selalu membela Mbak Hana daripada aku. Apa maksudnya? Aku istri kamu. Dia mantan istri kamu. Ya masalah kita gak ada sama Hana sekarang. Jadi ayolah sekarang kita keluar aja dari sini, Karin. Maaf, kamu kenapa jadi kasar kayak gitu? Oke. Mas, bisa nggak kamu jangan kasar-kasar sama Karin? Dia lagi hamil. Kamu bisa ngomong kan baik-baik sama dia? Lepasin. Mas, lepasin. Iya, lepasin tangan Karin. Oke, Karin,
Sekarang kamu jelasin ada masalah apa? Jadi masalahnya, aku sudah menjadi istri yang sempurna buat suami aku. Aku lakukan yang terbaik buat suami aku, apapun itu. Bahkan aku sudah menyiapkan acara 7 bulanan buat anak kita. Tapi apa yang udah Mas Bram lakukan buat aku? Dia menolak acara itu dan dia memilih untuk pergi sama Rosi. Dengar aku ngomong, aku udah sebar undangannya. Untuk keluarga aku yang di Jogja, untuk teman-teman aku dan teman-temannya Kak Sofi. Mereka pasti udah pesan tiket. Dan semuanya mau dibatalin gitu aja. Di mana aku mau naruh muka aku dengan Kak Sofi? Karena apa, Kak? Karena apa? Ya karena kamu bikin acara mendadak. Hana, aku sudah... Aku cuma minta 1 hari, Tapi Mas. kapan? Mendadak kan? Mas, Mendadak kan? Allah Akbar, Mas. Hana, apa susahnya sih Hana, kamu aku sudah... ikutin mau istri kamu 7 bulan itu acara yang mungkin adat yang penting untuk Karin. Kamu harusnya menghargai dia. Aku sudah janji sama Rosi untuk bawa dia ke puncak besok. Itu kan weekend, jatah aku juga. Dan aku janji sama dia. Astagfirullah. Terus kalau aku nggak bawa Rosi, siapa? Kamu. Oke. Karin. Kalian ngomong dulu kalau mau bikin acara. Kamu nyalain aku? Ya. Karin, Mas Bram, cukup. Oke, sekarang Mbak yang minta maaf. Sekarang Mbak ngerti masalahnya ada di mana. Sebelumnya Mbak minta maaf ya Karin. Mbak nggak tahu kalau kamu membuat acara 7 bulan. Iya, udah 7 bulan aku. Oke, sorry. Dan Mas, aku benar-benar minta maaf. Memang besok itu acara sekolahnya Rosi, tapi dengan keadaan aku seperti ini aku nggak mungkin mengantar Rosi ke puncak. Jadi ya aku minta maaf ke kamu juga, ya. Ana, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah di sini ya. Harusnya kamu sadar dong. Kamu yang bikin acara mendadak. Kenapa kamu bisa ngomong sopan gitu ke Mbak Hana sedangkan ke aku nggak pernah? Aku ngomong baik sama kamu sekarang. Aku ngomong baik. Tapi kamu selalu menolak aku. Gimana caranya? Kamu bikin acara mendadak. Selalu, bukan hanya hari ini. Oke. Sekarang gini aja. Mendingan kita cari solusi. Mas, acara Rosi besok itu jam berapa? Jam 6 dia harus dari sekolah. Jam 6 pagi kan? Betul? Iya, jam 6 pagi. Karin, acara kamu jam berapa? Jam 1 siang. Tapi aku mau semuanya ngumpul jam 12. Oke, itu waktu yang sangat cukup untuk kamu bolak-balik dari puncak ke Jakarta lagi. Oke? Gimana? Cukup adil untuk semuanya? Ya, oke. Yang penting aku bisa anterin Rosi. Itu juga jatah aku weekend. Ya udah. Yang penting kamu harus nyampe di rumah jam 12. Iya. Ya, karena aku mau kamu bantuin aku buat beres-beres di rumah. Jam 1 acaranya. Itu udah selesai kan? Oke. Udah kan? Ya. Oke, yuk. Aku minta maaf kalau kita mengganggu. Ya, ayo, Karin, kita pulang. Baiklah Bapak Ibu, sekarang Iya. terima kasih. Ibu Hana, Ibu baik-baik saja. Ya, saya baik-baik aja. Astagfirullahaladzim. Mas. Oke, Mas. Oke, kalau gitu kita pulang ya. Sekarang ya, oke? Sebentar. Aku nggak mau langsung pulang. Aku ada urusan dulu. Aku urusan apa lagi? Masalah kita udah kelar, Mas. Ya, pokoknya kamu tetap ikut acara 7 bulan anak kita. Udah nggak ada alasan lagi, Mas. Dan aku mau sekarang kita fitting baju. Setelah fitting baju, aku akan antar kamu buat ketemu sama Rosi, pergi sama Rosi, oke? Oke. Ya udah. Tapi cuman buat fitting baju aja. Dan setelah itu aku mau beli cemilan buat Rosi, oke? Ya, mau Rosi atau apapun, yang penting fitting baju. Ayo, cepet. Daripada bolak-balik segala macam. Iya, udah. Assalamualaikum. Rosi? Waalaikumsalam. Ayah. Oh, Rosi, sayang. Nih, masukin. Nih, Rosi duduk sana tuh. Ayah bawain, lihat nih. Lihat ini semua. Yeay, cemilan-cemilan buat kamu, sayang. Makasih Ayah, udah beliin Rosi cemilan sama bonekanya, bagus lagi. Sama-sama sayang. Kamu suka ya? Suka ya. Ini ada tulisan I love you. Memangnya Ayah ada rezeki ya? Alhamdulillah, cuma kamu lihat nih Ayah udah gajian. Jadi Ayah sekarang udah ada uang. Tuh. Wah, banyak banget Ayah. Kamu udah siap-siap? Udah sih Ayah, tapi Rosi belum beresin cemilan dari Ayah. Ya mau taruh di mana ya? Hah? Nggak tahu nih.
Ya udah sini, ayah bantu kita beres-beresnya masuk ke dalam tas kamu, oke? Ya, ayah kita ke kamar. Yuk, kamu bawa 2 ini. Bawa. Yang mana? Ya, dua. Bawa ini. Berat nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Oke, siap. Ayah bawa ini. Wow, nanti kita bisa buka. Ini kan bisa main sama panda kan? Makasih pembekali banyak banget cemilan dan bonekanya. Kira buat Rosi aja. Baik banget sih beli mainan makanan royal banget. Istri sendiri tak pernah. Segini cukup lah ya mas buat di puncak. Rosi itu nggak boleh terlalu dimanjain. Yang ada nanti memuncak. Mas Bram, aku pulang dulu ya. Besok jam 12 aku tunggu. Kamu udah harus nyampe Jakarta. Assalamualaikum. Hel, kamu kok cuma kasih aku 50.000 sih sehari? Uang segini mana cukup lah Hel, aku harus ongkos aku, buat uang belanja aku, buat keperluan sehari-hari ini mana cukup lah. Ya udahlah, terima aja lah, nggak usah banyak ngedumel kayak begini. Kenapa sih kamu tuh? Helmi, kamu nggak ngerti aku belanja apa aja untuk hari-hari. Anak-anak nggak suka makan sayur, harus belanja yang lain. Ya kalau aku tahu gini aku nyesel tuh nggak ngikutin mau kamu buat nutup toko kue aku. Vina, kamu itu nggak usah nyalain aku. Kenapa sih, Vin? Toh emang semua ini gara-gara kamu juga. Kamu yang gadain rumah kan, bukannya aku. Kamu nggak pernah nyalain aku aja kan? Dan kamu yang bikin aku nggak percaya sama kamu. Ya kamu juga sering salahin aku, Hel. Ya udah lah, kayak kamu nggak pernah nyalahin aku, kamu ngaca tuh, ada kaca situ, kamu ngaca dong. Udah lah, mendingan aku pergi daripada emosi di rumah. Vina, kamu kemana lagi sih? Kamu jaga anak-anak lah di sini, nggak usah. Kamu aja yang jagain anak-anak gantian, Hel. Helmi, selama ini kan aku juga yang jagain anak-anak. Kamu tahu sendiri aku nggak betah di rumah, jadi jangan kamu salahin aku nggak betah di rumah sekecil ini, ngerti kamu? Papa kenapa sih sama Mama selalu berantem? Iya, Papa sama Mama kenapa berantem terus sih? Kan kita jadi takut, Pa. Ya, sini. Ya, sayang. Ya, Papa ya. Enggak lagi, Bu. Ya. Udah, lo pesen aja mau makanan sama minuman yang mana, nanti gue yang bayar. Bener banget, Vin. Mumpung ada kita, udah pesen aja. Kita traktir kok. Sorry aku udah ngerepotin kalian. Tapi aku janji kok, nanti kapan-kapan kalau misalnya aku udah ada pekerjaan baru dan udah dapat masukan, aku yang traktir ya. Udah, lo santai aja kali sama kita-kita ini ya. Vina, kayaknya di sini ada lowongan kerja deh. Kenapa nggak lo coba aja? Lumayan kan kalau lo bisa kerja di sini. Coba aja. Iya, kamu taruh di meja saya. Baik, Pak. Mas. Iya. Saya lihat di situ kayak ada lowongan pekerjaan gitu. Oh iya, betul. Kita lagi butuh tenaga kerja. Kalau teman saya mau ngelamar gimana, Mas? Oh, boleh, silakan. Jadi teman saya dulu pernah punya toko roti sama bakery gitu, Mas. Oke. Bentar ya, Mas. Vin, sini. Ayo. Ini, Mas. Halo, saya Yudi. Vina. Oh iya, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kebetulan sekarang saya lagi nganggur, Mas. Memang sebelumnya saya sempat punya toko kue dan roti, tapi sekarang sudah tutup. Oke. Gimana kalau misalnya Mbak Vina kerja di sini? Tapi saya tes dulu, kalau misalnya cocok, bisa langsung kerja di sini. Gimana? Udah, ambil aja. Bener, Vin, kata Juna. Kenapa nggak dicoba aja? Kan lumayan kalau kamu bisa kerja di sini, kamu bisa punya penghasilan sendiri. Ya udah, Mas, saya akan coba. Baguslah. Ya udah, kita langsung ke dapur. Ayo. Ya. Kalian mau ikut ke dapur atau mau tunggu sini? Nggak usah, kita di sini aja. Lagian kalau kita ikut ntar malah ngerepotin kamu lagi. Bener banget, kita tunggu sini aja ya. Good luck pokoknya. Sukses. Bye. Sukses Mari, ya. Makasih. Satu ya. Ayo, hati-hati. Ini tas kamu, sayang. Hah? Kenapa tinggal segini?
Karin. Saya minta kembalian ya, Pak. Ya, semuanya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Rosi. Sheryl. Rosi, nanti kita di dalam duduk berdua yuk. Yuk kita masuk. Nah, Sheryl inget ya, gak boleh nakal ya. Iya, Dedi. Baca doa dulu ya. Ayah, Rosi masuk ke dalam dulu ya. Iya, nanti ayah nyusul, oke? Jangan lupa baca doa ya. Iya. Cariin tempat duduk buat ayah ya. Cariin tempat duduk buat ayah ya. Naik. Hati-hati. Ya, pintar saya. Bentar. Ini dia. Tunggu sebentar ya. Dokter. Iya, Pak. Dokter, saya mohon minta tolong dari dokter ya. Dokter tolong jaga kondisi Hana dan anak dalam kandungannya selama saya pergi nemenin Rosi di puncak. Soalnya saya khawatir dengan kondisi mereka. Pak Bram, saya bisa mengerti Pak Bram. Dan saya pikir juga Pak Bram gak harus berulang-ulang kan kasih taunya. Insya Allah Pak Bram. Ya udah, kalau gitu saya naik dulu ya. Silakan Pak Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah di sini sama kamu. Ya. Sling. Lihat ini udah jam berapa. Mas Bram belum pulang-pulang juga. Dia sebenarnya mau bohong sama aku. Ya udah, kamu tenang aja. Dia nggak mungkin nggak datang. Lagian kalau sampai dia nggak datang, bukan cuma kakak aja yang bakal marah. Hana juga pasti bakal marah. Aku heran deh sama Mas Bram. Kenapa kalau sama Mbak Hana nurut banget, apapun yang disuruh sama Mbak Hana dia akan lakukan. Tapi kalau sama istrinya sendiri dia nggak pernah nurut sama sekali loh, Kak. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Udah, mendingan kita fokus aja sama acara ini. Nah, kamu dandan yang cantik deh. Kakak beberes dulu ya. Kelar, tinggal nunggu Mas Bram doang. Masa aja kalau dia nggak datang, aku labrak Mbak Hana. Nah, anak-anak, kalian coba perhatikan sekitar kalian. Pemandangannya indah sekali, bukan? Iya, Bu Guru. Dan udaranya coba kalian rasakan. Segar sekali kan? Iya, Bu Guru. Kalian tahu kenapa udara di sini sangat segar? Coba sekali lagi Ibu mau dengar. Kenapa udara di sini segar sekali? Alhamdulillah, jawaban kalian semuanya benar. Kalian tahu, bumi ini juga bisa menua seperti umur kita. Kita harus menjaga dan merawat bumi ini. Setuju nggak anak-anak? Setuju, Bu Guru. Bumi ini dapat menua seperti umur kita. Untuk membuat bumi ini tetap awet muda, kalian tahu harus ngapain? Tidak tahu, Bu Guru. Kita harus mencintai bumi ini dengan sepenuh hati kita. Mengerti? Mengerti, Bu Guru. Dengan cara merawatnya dan memeliharanya, seperti menanam pohon-pohon, bunga. Karena dengan pohon, kita bisa menemukan udara. Dan dengan pohon, udara membuat kita menjadi sejuk. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu Guru. Alhamdulillah kalau kalian semuanya mengerti. Rosi itu dekat banget sama Sheryl ya. Tapi kenapa harus Sheryl? Dan kenapa setiap kali aku melihat mereka, justru aku membayangkan kedekatan Hana dan Dr. Wisnu? Apa memang hubungan mereka semakin lama sudah semakin dekat? Dokumen aku ya. Soalnya backupnya oke, aku bisa tanya sama iya, masalahnya aku kasihan sama Dr. Wisnu karena dia sudah bantu aku bikin website. Takutnya semuanya sia-sia. Karena biar bagaimanapun di sini ada Rosi dan ada bayi dalam kandungan Bu Hana yang juga tanggung jawab Pak Bram. Yang penting sekarang kita harus fokus, yang penting Bu Hananya tenang. Saya ngerti, tapi masalahnya adalah Karin. Kalau dia datang kemari ngamuk-ngamuk terus bagaimana? Kasihan Hana, dia tertekan nanti. Mau apa lagi kamu? Kok kamu jadi
marah sama aku? Kamu udah di mana, Mas? Sebentar lagi acaranya dimulai. Aku di puncak lah, mana lagi? Mas, kamu masih di puncak? Gimana sih otak kamu? Ini sebentar lagi udah jam 10, Mas. Kan udah aku bilang jam 12 kamu tuh udah nyampe di sini. Nanti kalau di jalan macet atau kenapa-napa gimana? Karin, kamu gak punya hak untuk ngomel-ngomel, ngerti gak? Ha? Lagian siapa suruh kamu keluarin uang dari dompet aku? Itu berarti kamu cari masalah sendiri. Sekarang aku harus turun naik apa? Naik bus? Hah? Itu gak penting. Yang penting sekarang kamu pulang. Aku gak mau kamu bikin malu aku. Ngerti kamu? Itu salah kamu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Aduh, Tante. Selamat ya. Aduh, makasih banget dari Jogja datang ke sini. Duduk. Halo, apa kabar? Hai. Kamu dulu kan gak lama. Silakan duduk. Udah banyak tamu-tamu dan saudara aku. Cepetan deh kamu pulang ya. Aku gak mau tahu ya. Ya, aku akan pulang. Udahlah, kamu tunggu aja di sana. Mas. Halo. Mas Bram, kok dimatiin sih, Mas? Mas. Rasain kamu, Karin. Emang udah sepantasnya kamu sekali-kali harus dikasih pelajaran. Nikmatin aja tuh rasa panik kamu sekarang. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar, Anton? Halo. Hai, Tini. Udah lama banget. Ya ampun, senang banget. Masuk. Di situ banyak makanan. Silakan. Boleh, di sana juga ada makanan. Aduh, Tini makin cantik. Aduh, gimana sih? Gimana kalau Mas Bram gak datang? Mau ditaruh di mana muka aku? Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka lembaran kita. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.